Sebelumnya saya mengajak kita masuk dalam doa. Kita mohon anugerah Tuhan, mohon pertolongan Tuhan untuk memberkati setiap kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih karena kami boleh memuji Engkau pada pagi hari ini. Karena kami diberikan kesempatan boleh hadir di tempat ini. Kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami boleh gunakan untuk kami boleh bersama-sama datang ke rumah-Mu, untuk kami boleh memuji Tuhan, dan terlebih untuk boleh mempercakapkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan yang boleh berkenan memberkati kami. Kami rindu Tuhan yang memberikan firman kepada kami, firman yang menegur kami, firman yang boleh mengingatkan kami, firman yang membawa kami untuk boleh terus bertumbuh di dalam iman kami, untuk mengikut Engkau di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, tolonglah kami, biarlah Engkau yang berbelas kasihan kepada setiap kami, memberikan konsentrasi kepada kami untuk boleh mempercakapkan firman-Mu dan diberkati oleh Engkau sendiri. Dengarlah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan membaca kepada kita dari Nehemia pasal 11, kita akan melanjutkan Nehemia pasal yang ke-11. Nehemia pasal ke-11 kita tidak akan membaca semuanya karena kita akan membahas sampai pasal 12 ayat dalam bagian hari ini. Tetapi kita tidak membaca semuanya. Saya hanya mengajak kita membaca dari ayat pertama sampai ayat yang keempat di dalam pasal 11. Nehemia 11 ayat 1 sampai 4 saya akan membacakan bagi kita sekalian. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem. Kota yang kudus itu, sedang yang 9 orang lagi tinggal di kota-kota lain. Orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Inilah kepala-kepala provinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem, sedang di kota-kota di Yehuda setiap orang, yakni orang-orang Israel awam, para imam, orang-orang Levi, para budak di bait Allah, dan keturunan para hamba Salomo tinggal di tanah miliknya, di kotanya sendiri. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda dan Bani Benyamin. Dari anak-anak Yehuda, Ataya bin Uzia, bin Zakaria, bin Amaria, bin Sefaka, bin Mahalalel dari Bani Peres. Saudara, ayat-ayat berikutnya dari ayat 6 sampai 12, ayat 26 itu berisi berkenaan dengan nama-nama orang. Saya kira bahwa pembahasan kita di dalam kitab Nehemia ini bukan kali pertama kita membahas berkenaan dengan nama-nama orang. Di dalam pasal 10 juga dituliskan kepada kita nama-nama orang yang memberikan devosi mereka kepada Tuhan ketika mereka telah membangun tembok Yerusalem. Dan juga di dalam pasal-pasal yang sebelumnya, pasal 7 misalkan, kita melihat bagaimana daftar-daftar orang yang ada kembali di dalam pembuangan itu. Maka di dalam pasal yang ke-7 misalkan, saya pernah mengajak kita membahas bagian itu. Mengapa perlu nama-nama itu ditulis? Saudara, hari ini juga dan saya tidak tahu siapa mereka. Membacanya juga sulit kan ya. Misalkan tadi ayat yang kita baca ayat 4 itu Mahalalel, itu kita disuruh membaca semuanya ini. Tapi pertanyaannya bagi kita sekalian, mengapa nama-nama ini dituliskan? Di dalam pasal ke-7 saya mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang telah menerima panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan untuk boleh pulang ke Yerusalem. Dan memang tidak semua orang mengenal siapa mereka siapa, tetapi nama mereka dituliskan oleh Nehemia. Dan di sana kita mengetahui bahwa Tuhan mengenal setiap orang yang menerima panggilan ini. Jadi siapakah mereka, apa yang mereka kerjakan tidak terlalu banyak dibahas kepada kita. Tetapi fakta bahwa nama mereka itu ditulis menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mempedulikan orang-orang ini. Bahwa Tuhan memperhatikan mereka. Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang ini. Dan di dalam bagian ini, hari ini kita membaca di dalam pasal 11 dan 12 berisi pula berkenaan dengan nama-nama orang. Ini kenapa ditulis kembali? Mengapa dalam kitab ini kita mendapati ada setidaknya 3 kali ada dituliskan nama-nama orang-orang, tetapi konteksnya berbeda-beda. Di dalam pasal 10 sekalian itu adalah orang-orang yang memberikan meterai, yang mengatakan kami mau mendevosikan diri kami kepada Tuhan.
Dan di dalam pasal 11 itu berbicara berkenaan dengan daftar orang-orang yang tinggal di Yerusalem dan juga yang tinggal di luar Yerusalem. Saudara, pertama-tama saya mengajak kita melihat mengapa perlu untuk kita memikirkan mengapa nama-nama ini ditulis, supaya apa? Supaya pembacanya mengerti atau orang keturunan Israel berikutnya mengerti bahwa mereka ada di daerah itu. Mereka datang, mereka ada di situ bukan karena sebuah kebetulan. Mereka ada di daerah Yerusalem bukan karena sebuah kebetulan karena mereka mengungsi. Tetapi karena Tuhan memimpin mereka dari Babel menuju ke Yerusalem, dan supaya mereka mengetahui bahwa mereka adalah umat perjanjian yang Tuhan telah bebaskan. Jadi mereka bisa mendapati dari mana akar mereka. Asal usul mereka itu dari mana. Mereka itu adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan. Mereka adalah umat perjanjian yang mereka ada di Yerusalem bukan tanpa tujuan. Tetapi Tuhan menempatkan mereka di sana supaya mereka memikirkan Yerusalem dan tempat di mana hati Tuhan, supaya Yerusalem menjadi tempat peribadatan bagi orang Yahudi sendiri dan juga bagi seluruh bangsa, supaya melihat Yerusalem sebagai satu kota yang kudus bagi Tuhan. Jadi saudara, di dalam bagian pertama saya mengajak kita melihat mengapa ini penting, karena supaya orang-orang ini mengetahui bahwa mengapa kita ada di tempat ini, dari mana asal usul kita. Saya kira ini sangat penting bagi kita hari ini ya. Kebetulan juga ini bulan reformasi. Kalau saudara dan saya merenungkan dari mana asal gereja kita, dari mana kita, maka kita merujuk kepada apa yang diperjuangkan oleh para reformator, oleh Calvin, oleh Luther. Apa yang mereka perjuangkan, kebenaran yang mereka perjuangkan, dan gunanya apa? Gunanya apa? Untuk tahu bahwa akar kita dari situ. Kita memiliki akar dari orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Berarti saudara, apa yang kita perjuangkan hari ini bukan sesuatu yang hanya saudara dan saya perjuangkan. Orang-orang percaya pada masa lalu telah memperjuangkan, dan Tuhan telah memimpin mereka memperjuangkannya. Dan hari ini, sebagaimana kita juga dipanggil untuk memperjuangkan kebenaran itu. Maka bagi orang Israel mengenali nama-nama ini, bahwa mereka mengetahui bahwa mereka ada di Yerusalem untuk memperjuangkan apa yang Tuhan inginkan untuk Yerusalem. Untuk Yerusalem menjadi tempat supaya nama Tuhan ditinggikan. Jadi bagian pertama bahwa mereka tahu asal usul mereka dari mana. Dan mereka dipanggil untuk melakukan apa pada masa mereka. Maka Nehemia menuliskan nama-nama orang ini. Mereka yang tinggal di Yerusalem ataupun mereka yang tinggal di luar Yerusalem. Mereka adalah orang-orang yang pernah dipanggil keluar dari Babel dan kemudian menuju Yerusalem, membangun tembok dan kemudian melayani Tuhan di Yerusalem. Tapi pertanyaannya Bapak sekalian, ketika tembok itu sudah selesai, ketika tembok sudah selesai semua, apa yang terjadi? Siapa yang mengisi kota itu? Karena di dalam pasal ke-7 ayat 4 kita mendapati dikatakan bahwa kota itu penuh dengan reruntuhan. Kota itu tidak terlalu memiliki banyak orang. Misalkan saya baca di dalam pasal 7 ayat 4. Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. Jadi saudara, kita melihat bahwa kota ini memang kota. Tapi kota ini adalah puing-puing. Kota ini kota yang pernah dibakar oleh raja-raja Persia sebelumnya. Kota ini tidak terlalu berbentuk. Belum ada satu perkotaan yang baik di sana. Maka menjadi pergumulan adalah siapa yang akan mengisi kota ini. Siapa yang akan berkembang biak di sana. Siapa yang akan memelihara tabut Tuhan di sana. Siapa akan memelihara peribadatan kepada Tuhan di sana. Kalau setiap orang yang hadir, yang keluar dari perbudakan itu, mereka pergi keluar. Karena saudara, ini bukan di dalam jangka waktu yang pendek kan ya. Dalam masa Ezra bertahun-tahun, mereka sudah membentuk sebuah keluarga. Mereka sudah membangun rumah di luar Yerusalem. Dan itu tempat-tempat yang barangkali secara bisnis itu boleh berjalan dengan baik. Yerusalem memang tempat yang Tuhan inginkan. Tetapi ini kota yang reruntuhan. Saudara, maka siapa yang akan mengisi kota ini? Maka kita mendapati
Nama-nama ini dituliskan kepada kita siapa yang tinggal. Tetapi yang tinggal pertama-tama sebagai prinsip ya. Kita melihat di sini dalam ayat pertama. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem. Para pemimpin-pemimpin ini menjadi contoh, menjadi teladan. Memang kota ini sulit. Memang kota ini baru berkembang. Tetapi kami boleh pertama-tama ada tinggal di sini. Dan itu satu pergumulan Bapak sekalian. Tetapi baru kemudian dilanjutkan oleh siapa yang akan tinggal. Dan dikatakan di sini mereka membuang undi. 1 orang dari 10. Dari 9 tinggal di luar Yerusalem. 1 orang tinggal di dalam Yerusalem. Jadi saudara bisa bayangkan ya. Itu pada waktu itu, waktu mereka membuang undi. Orang berpikir siapa yang akan tinggal di Yerusalem. Bagaimana kalau rumahnya sudah ada di luar Yerusalem? Bagaimana kalau sudah peternakannya sudah baik di sana? Kalau masuk dalam Yerusalem harus mulai dari baru lagi. Itu perasaan yang campur aduk Bapak sekalian. Tapi yang menarik adalah bahwa setiap orang ketika menerima undi, mereka menerima dengan hati yang bersukacita. Dan orang-orang yang tinggal di luar Yerusalem, di dalam ayat kedua mengatakan orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Mereka memuji orang-orang ini. Mereka hormat kepada orang-orang ini. Karena mereka mau diberikan beban untuk melayani Tuhan di kota Yerusalem. Ini satu pelayanan Bapak sekalian yang mereka harus kerjakan. Tetapi jangan lupa Bapak sekalian, jangan lupa bahwa orang-orang yang ada di luar Yerusalem pun mereka adalah orang-orang juga yang melayani Tuhan. Jadi bukan hanya sekadar orang yang di dalam Yerusalem yang melayani Tuhan. Tetapi orang yang tinggal di luar Yerusalem pun mereka sama-sama melayani Tuhan. Jadi setiap orang melayani di dalam bagian dan porsinya masing-masing. Orang-orang yang tinggal di Yerusalem, mereka menata kota, mereka yang sebagai imam, para Levi itu melayani di tempat untuk peribadatan, ada mereka yang paduan suara, ada yang mengambil kayu untuk korban bakaran, ada para Levi yang memikirkan seluruh peribadatan. Semua itu dikerjakan sebagai satu pelayanan. Tetapi orang-orang yang tinggal di luar Yerusalem juga mereka bekerja dan di dalam kacamata melayani Tuhan. Karena kenapa? Karena keberadaan mereka di luar Yerusalem adalah sebagai support terhadap orang-orang yang tinggal di dalam Yerusalem. Jadi segala yang mereka kerjakan itu mereka persembahkan kepada orang-orang yang tinggal di Yerusalem untuk boleh mensupport orang-orang ini. Dan setiap orang itu melayani. Setiap orang melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak melihat di sini bahwa orang-orang ini bahagia karena orang yang satu tinggal di Yerusalem. Tidak. Mereka itu sama-sama memuji Tuhan, sama-sama memuji orang-orang ini, dan sama-sama melihat bahwa bagian kita adalah melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa mengapa ini bisa terjadi. Mengapa orang yang terpilih tinggal di Yerusalem dan mau tinggal di Yerusalem. Mengapa orang yang terpilih tinggal di luar Yerusalem, Mengapa mereka mengerjakan semuanya ini dengan hati yang bersukacita? Karena mereka tahu bahwa apa yang mereka sedang kerjakan adalah sama-sama untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di Yerusalem. Jadi mereka melihat bahwa orang-orang di Yerusalem sedang bekerja bagi Tuhan. Tetapi kami yang ada di luar Yerusalem, kami juga bekerja melayani Tuhan. Jadi setiap orang mengetahui bahwa baik mereka yang di dalam, baik kami yang di luar, kami sama-sama sedang melayani Tuhan kami. Kami sama-sama sedang mengerjakan bagian kami berbeda-beda. Tetapi kami sama-sama sedang mengerjakan panggilan Tuhan kepada Nehemia dulunya dalam pembangunan tembok itu. Dan sekarang kami dipanggil untuk boleh membangun kota ini. Hati Tuhan ada di sana. Tuhan mau ini kota menjadi tempat bagi Israel menyembahnya. Ini kota yang khusus, kota di mana orang Israel boleh beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan mau peribadatan dijaga di sana. Tuhan mau supaya orang Israel boleh memberikan korban bakaran di sana. Dan setiap orang mengetahui saya berada dalam bagian saya masing-masing. Saudara, bekerja di luar itu juga memang secara bisnis barangkali baik. Tapi mereka juga bergumul
bagaimana mengembangkannya, bagaimana mensupport saudara-saudara mereka yang ada dalam Yerusalem. Di dalam Yerusalem mereka memang melayani di dalam rumah Tuhan. Mereka mengerjakan seluruh masalah peribadatan. Tetapi itu juga membawa mereka untuk tidak gampang karena baru kota yang baru ini serba banyak pergumulan. Tetapi sama-sama mereka tidak melihat bahwa kamu terlalu baik, kamu terlalu enak di sana. Atau yang lain mengatakan kamu terlalu enak bisa mengembangkan usahamu di luar sana. Oh tidak, mereka sama-sama melihat bahwa kita itu dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan untuk boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan di Yerusalem. Saudara, saya kira ini sesuatu yang sangat penting ya. Prinsip yang sangat penting bagi kita untuk boleh mengerti. Bahwa melalui narasi ini kita mendapati tidak ada satupun orang yang tidak melayani Tuhan. Tidak ada satupun orang yang tidak melayani Tuhan. Saudara, orang-orang ini baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar, mereka melayani Tuhan. Dan setiap orang itu memiliki tempatnya masing-masing. Ini bukan sesuatu yang gampang, Bapak sekalian. Karena kenapa? Karena Paulus di dalam suratnya juga berbicara bagaimana ketika jemaat di suatu tempat memikirkan bahwa mereka yang terpenting dan orang lain tidak terlalu penting. Bagian saya terpenting dan bagianmu tidak terlalu penting. Saudara, Paulus sampai mengatakan, memberikan analogi kepada kita, misalkan analogi tubuh. Bagaimana dia berbicara, bagaimana membicarakan tubuh, segala sesuatu anggota-anggota tubuh itu bekerja bagi kebaikan tubuh. Bagaimana Paulus mengatakan kalau mata berpikir dia yang paling penting, dia melihat itu mata paling penting di dalam kacamata matanya mata. Tapi tangan juga akan mengatakan, ya saya juga penting. Kamu juga hanya bisa melihat kan ya, tapi kamu gak bisa mengambil. Saya yang bisa mengambil, sayalah yang penting. Setiap bagian kalau melihat di dalam kacamatanya dia sendiri, maka itu selalu menganggap dirinya yang paling penting. Di dalam gereja Bapak sekalian kadang-kadang kita mendapati ada orang yang mengejek atau bukan mengejek ya, berbicara sinis barangkali. Kamu tidak penginjilan. Loh, karena dia memang penginjilan. Saya bukan mengatakan gak perlu penginjilan Bapak sekalian. Tapi setiap orang punya bagian. Ada orang memang penginjilan, tapi ada bagian yang lain, orang lebih besar dalam penggembalaan barangkali, atau dalam pengajaran, dan semuanya dikerjakan. Gak ada yang mengatakan bahwa saya lebih besar daripada yang lain. Paulus memiliki masalah itu dalam jemaatnya, dan dia mengatakan sebagai tubuh kita bekerja untuk boleh membuat tubuh itu menjadi lebih baik. Saudara, Nehemia di dalam bagian ini membicarakan kepada kita bagaimana orang-orang yang melayani di Yerusalem, mereka para imam, para Levi, dan orang-orang yang bekerja di pintu gerbang, penjaga pintu gerbang, yang melayani di bait suci, mereka itu yang mengumpulkan kayu-kayu untuk bakaran, dan para hamba-hamba, dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, mereka mengerjakan bagian mereka. Karena mereka melihat ini bagian yang penting menurut kacamatanya Tuhan, dan saya kerjakan demi keutuhan pekerjaan Tuhan. Setiap orang mengerjakan bagiannya, dan kita tidak mendapati ada di antara mereka yang mengatakan kelompokmu itu terlalu enak, kelompok saya yang paling sulit. Tidak Bapak sekalian. Mereka menerima dengan rela hati seluruh panggilan ini untuk melayani baik di luar Yerusalem ataupun di dalam Yerusalem. Tapi barangkali pertanyaannya lebih kepada kita, Bapak sekalian. Mengapa orang-orang ini menerima panggilan tinggal di dalam Yerusalem atau keluar Yerusalem? Apa hanya sekadar karena mereka membuang undi? Dalam ayat pertama mereka membuang undi, Bapak sekalian. Mereka membuang undi dan kebetulan si A tinggal di dalam Yerusalem. Yang 9 itu di luar Yerusalem. Saudara, saya kira ini bukan karena mereka menerima ini karena kebetulan. Mereka tinggal di Yerusalem ataupun di luar Yerusalem bukan karena sebuah keterpaksaan. Bukan karena sebuah keterpaksaan karena sudah terpilih melalui undi yang mereka buang. Tetapi apa? Tapi ini sebuah respons mereka terhadap apa yang telah Tuhan kerjakan kepada mereka. Karena kenapa? Karena sebelumnya itu mereka bersama-sama dengan Ezra dan juga Zerubabel bersama-sama keluar dari tempat pembuangan dan mereka menuju Yerusalem. Dan Yerusalem mereka itu dipanggil untuk melayani Tuhan.
Dimanapun Tuhan menempatkan mereka, dimanapun Tuhan memakai mereka, mereka siap sedia untuk melayani Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa apa yang mereka kerjakan bukan sekadar karena mereka sudah dipilih, tetapi mereka sedang meresponi apa yang telah Tuhan kerjakan kepada mereka sebelumnya. Tuhan membebaskan mereka dari Babel dan kemudian membawa mereka ke Yerusalem. Dan tujuannya apa? Tujuannya untuk menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Sebagaimana kalau kita melihat dalam perjanjian lama bahwa ketika orang-orang Israel dikeluarkan dari sebuah perbudakan, maka mereka dikeluarkan dari perbudakan bukan hanya sekadar mereka menikmati kebebasan di tanah Kanaan. Tetapi ketika Tuhan membebaskan mereka dari Mesir, Tuhan mengatakan supaya mereka bisa beribadah di tanah yang aku pilih kepada mereka. Supaya mereka boleh melayani aku. Supaya mereka sungguh-sungguh menjadi umatku di sana. Maka saudara, kalau kita melihat dari kacamata ini, mereka itu tidak hanya sekadar menerima itu karena sebuah keterpaksaan. Tetapi sebuah respons akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada mereka terlebih dahulu. Dan meresponi dengan kebertundukan dan kerendahan hati menerima panggilan ini dan menyatakan cinta kasih mereka kepada Tuhan. Saudara, minggu lalu di kebaktian GRI Graha, Pendeta Henry Ongko itu membawakan satu firman. Saya sempat mendengarkan. Satu bagian yang dibicarakan oleh beliau adalah bagaimana pelayanan itu sebagai sesuatu yang menyatakan cinta kasih kita kepada Tuhan kita. Pelayanan itu bagaimana menyatakan cinta kasih kita kepada Tuhan. Dan orang-orang Israel ketika mereka dibawa keluar, Bapak sekalian, ketika mereka bersama-sama dengan Ezra, mereka membangun membangun tembok tetapi gagal. Tapi ketika kemudian dipimpin oleh Nehemia dan mereka berhasil dan Tuhan menginginkan Yerusalem menjadi tempat di mana mereka beribadah di sana, melayani Tuhan di sana, dan mereka menerima ini karena mereka mau menyatakan cinta kasih mereka kepada Tuhan dan menyatakan kebertundukan mereka kepada Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi mereka. Tuhan telah mengasihi mereka. Tuhan telah mengambil mereka dan membawa mereka menjadi orang-orang bebas. Saudara, di dalam bagian ini kita melihat bahwa kebebasan yang Tuhan berikan kepada umatnya bukan hanya sekadar mereka menikmati kebebasan itu. Kebebasan itu ada untuk mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan satu bukti mereka mau tunduk kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, yaitu dalam pelayanan yang mereka kerjakan. Dan di dalam bagian ini ketika orang-orang ini menerima undi dan mereka tinggal di Yerusalem melayani Tuhan di sana, mereka mau melayani, mereka mau mengerjakan itu karena mengasihi Allah yang membebaskan mereka. Saudara, orang-orang yang ada di luar Yerusalem juga mereka menerima panggilan itu dan mereka kemudian dipakai Tuhan untuk boleh melayani orang-orang yang ada di dalam Yerusalem. Dan mereka mengerjakan itu bukan hanya untuk membuat di dalam kota Yerusalem itu perekonomian berjalan baik, tetapi mereka sedang menyatakan kasih mereka dan kebertundukan mereka kepada Allah yang telah membebaskan mereka. Saudara, ini saya kira poin yang sangat penting ya. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, mengapa orang-orang ini bersuka cita menerima, mengapa mereka sungguh-sungguh memuji Tuhan ketika mereka tinggal di Yerusalem atau di luar Yerusalem. Karena ini satu bentuk respons akan cinta kasih Tuhan kepada mereka. Mereka mau menyatakan akan cinta kasih mereka kepada Tuhan lewat apa? Lewat tunduk mau ikut apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam pelayanan ini bahwa mereka semua mengambil bagian. Saya tadi katakan bahwa tidak ada satupun orang yang tidak mengambil bagian, Bapak sekalian. Semua orang, semua bahkan mereka yang tidak disebutkan namanya, mereka berbagian di dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan di Yerusalem ini. Dan seringkali kita melihat itu terjadi dalam gereja, Bapak sekalian. Kalau kita memikirkan ya, kalau kita memikirkan dalam gereja kita misalkan, berapa banyak orang yang mendoakan akan ibadah kita. Berapa banyak orang yang mendoakan akan mimbar di tempat ini. Yang barangkali saudara dan saya tidak tahu siapa orang-orang itu. Tapi ada orang-orang yang pelayanannya itu. Dia mendoakan gereja, mendoakan para hamba-hamba Tuhan, mendoakan para penata layan. Berapa banyak orang yang mempersiapkan peribadatan kita. Barangkali kita tidak terlalu tahu siapa mereka.
Tapi ada orang-orang itu. Dan semua ada bagian di dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Dalam pelayanan ini kita melihat setiap orang ada bagiannya. Di dalam Yerusalem ataupun di luar Yerusalem sama-sama ada bagiannya. Saudara dikasih Tuhan, saya mengutip satu orang komentator mengatakan ya, bagaimana gereja itu bukan dilihat besarnya karena gedungnya saja. Gereja bisa besar karena gedungnya besar, bisa saja. Gereja bisa dikatakan besar karena jumlahnya banyak, bisa saja. Gereja bisa dikatakan besar karena programnya banyak sekali, bisa saja barangkali. Tetapi gereja sesungguhnya bisa dikatakan besar, Bapak sekalian, ketika kita melihat berapa banyak orang di dalam gereja itu yang memberikan diri untuk menerima panggilan pelayanan Tuhan. Besar atau tidaknya gereja, Bapak sekalian, kita bisa melihat berapa banyak orang yang mau memberikan hatinya untuk melayani Tuhan. Berapa banyak orang yang mau melayani Tuhan. Itu menjadi satu tanda gereja besar atau tidak. Kita bisa melihat gereja ribuan, Bapak sekalian, tetapi yang melayani cuma 100 orang. Itu cuma berapa persen, Bapak sekalian? Cuma berapa persen? Tidak terlalu banyak sebenarnya. Tetapi kita melihat di sini bagaimana di dalam narasi ini setiap orang itu melayani. Baik mereka yang kumpulkan kayu, nggak terlalu penting, Bapak sekalian, tapi mereka mengambil bagian. Karena setiap orang di dalam pekerjaan Tuhan, dalam kerajaannya Tuhan ini, nggak ada yang nganggur, Bapak sekalian, nggak ada. Nggak ada satu orang yang nganggur yang tidak dapat bagian di dalam pelayanan. Tentu saja kita tidak membatasi hanya pelayanan di sini, Bapak sekalian. Tetapi nanti kita melihat ya, ada pelayanan-pelayanan yang kita bisa lihat secara luas. Tapi saya mau mengatakan, Bapak sekalian, gereja bisa dilihat besar ketika orang-orang dalam gereja itu memiliki kacamata pelayanan. Saya mau melayani Tuhan. Kacamata bahwa apa yang saya kerjakan melayani Tuhan. Kadang-kadang saya melihat bahwa ada orang-orang tertentu yang mengatakan, saya bisa apa? Saya bisa apa dalam pelayanan ini? Saya nggak bisa apa-apa, orang lain saja yang bisa. Saudara, kita teringat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus barangkali. Ketika Tuhan mengatakan ada hamba-hamba, ada tuan dan hamba yang diberikan talenta, yang diberikan 5, diberikan 3, diberikan 1. 1 itu menyimpannya dan tidak mengembangkannya. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhannya, engkau hamba yang jahat. Karena Tuhan sudah memberikan, Bapak sekalian. Tuhan sudah memberikan setidak-tidaknya, Bapak sekalian, ada 1. Setidak-tidaknya ada 1. Dan Tuhan menuntut kita untuk boleh mempersembahkan kepada Tuhan. Setiap kita dipanggil, Bapak sekalian, setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan tidak ada orang yang mengatakan, aku tidak dipakai dalam pelayanan ini. Aku tidak ada pelayanan. Karena orang-orang Israel, baik di dalam dan di luar, mereka semua sama-sama melayani Tuhan. Dan semua tidak ada yang berontak. Kenapa? Gak ada yang mengatakan kamu besar, kamu kecil. Gak ada yang mengatakan kamu gampang, saya sulit. Gak ada. Setiap orang mengerti bahwa mereka sedang mengambil bagian di dalam pekerjaan kerajaan Tuhan yang lebih besar. Mereka mengambil bagian di dalam kerajaan Tuhan yang lebih besar, mengembangkan pekerjaan Tuhan di Yerusalem. Maka setiap orang mengambil bagiannya dengan bertanggung jawab, dengan sungguh-sungguh, dan tidak mengatakan kamu lebih besar atau aku lebih besar, karena semuanya melihat kepada Tuhan. Semua yang mereka kerjakan demi kebaikan tubuh atau demi kebaikan pekerjaan Tuhan di Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama tadi saya mengatakan bahwa mengapa nama-nama ini ditulis, yaitu supaya mereka mengetahui di mana asal usul mereka, akar mereka dari mana. Mereka ada bukan karena kebetulan, tetapi mereka ada karena Tuhan mengambil mereka, menarik mereka kembali, dan menempatkan mereka di situ untuk boleh mengerjakan panggilan mereka pada masa mereka tentunya. Sebagaimana pada masa Nehemia membangun tembok. Hari ini saudara dan saya dipanggil, kita memiliki akar yang sama. Kita bukan hanya berakar dalam reformasi, tetapi kita berakar dalam Kristus yang ditempatkan di dalam dunia ini. Dan saudara dan saya dipanggil untuk mengerjakan panggilan kita, bagian kita pada masa ini. Bukan pada masa Martin Luther. Martin Luther menghadapi gereja pada masa itu. Tapi hari ini kita tidak dalam pergumulan itu. Tetapi kita dalam pergumulan yang berbeda. Tetapi kita bisa mengerjakan panggilan kita sebagaimana mereka setia kepada kebenaran. Yang kedua, kita melihat tadi bagaimana orang-orang ini tidak ada satupun di antara mereka yang tidak melayani. Semua orang melayani. Semua orang memiliki tempat di dalam pelayanan. Dan mereka mengerjakan itu bukan sekadar karena tugas tanggung jawab telah diberikan kepada mereka. Bukan, tetapi karena mereka mengetahui pertama bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Kedua, bahwa mereka sedang meresponi akan kasih Tuhan kepada mereka.
dan mereka mau menyatakan kebertundukan mereka kepada Tuhan. Yang hal ketiga, Bapak sekalian, hal ketiga yang kita bisa belajar di dalam pasal 11 dan pasal 12 ini, yaitu kita mengkaitkan antara pelayanan dan keselamatan. Pelayanan dan keselamatan. Karena kenapa, Bapak sekalian? Karena pelayanan ini menunjukkan adalah respons dari orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Sebagaimana tadi saya mengatakan bahwa orang Israel dikeluarkan dari perbudakan, dari pembuangan itu, mereka dibawa ke Yerusalem. Mereka, hal yang kedua tadi saya mengatakan, meresponi kasihnya Tuhan. Tetapi hal yang ketiga adalah bukan hanya sekadar meresponi kasihnya Tuhan, tetapi mereka sedang menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang diselamatkan dan kami memiliki Tuhan yang berbeda sekarang. Jadi dalam bagian ketiga, kita mengkaitkan antara pelayanan itu dengan masalah keselamatan. Masalah keselamatan. Bahwa saya orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya sekarang memiliki Tuhan yang berbeda. Kalau sebelumnya saya punya Tuhan orang-orang Persia, orang-orang Babel di sana. Saya menyembah mereka, saya melayani mereka, bekerja untuk mereka. Tapi saya sekarang dipanggil keluar oleh Tuhan. Berada di Yerusalem, maka saya telah dibebaskan, diselamatkan oleh Tuhan. Maka saya sekarang mau melayani Tuhan saya. Tuhannya berbeda sekarang. Tidak lagi Tuhan orang-orang Persia. Dan Tuhan yang sekarang mau menuntut mereka untuk bersungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup mereka untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan, Bapak sekalian. Jadi kita melihat keselamatan ini, pelayanan ini dikaitkan dengan keselamatan, berbicara berkenaan dengan siapa yang menjadi Tuhanmu sekarang. Siapa yang menjadi Tuhanmu? Kalau sebelumnya yang menjadi Tuhan itu adalah iblis atau diri saya yang menjadi Tuhan. Ketika kita dibebaskan, Bapak sekalian, kita dibebaskan. Kalau orang Israel itu dibebaskan, mereka sekarang punya Tuhannya Tuhan ya. Kalau kita, Bapak sekalian, bukan hanya dibebaskan dari kematian, bukan hanya dibebaskan dari perbudakan. Saudara dan saya dibebaskan dari kematian dosa kan ya. Itu harusnya membawa kita mengerti bahwa Tuhan sebelumnya dan Tuhan sekarang itu berbeda. Pelayanan itu sebuah dedikasi kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya sekarang mau melayani Tuhan saya yang telah membebaskan saya, yang telah memberikan keselamatan kepada saya. Maka saudara, saya mengkaitkan dengan poin yang kedua, tidak ada satu orang pun yang tidak melayani. Karena setiap orang yang percaya kepada Kristus dan menyatakan bahwa engkau adalah Tuhan saya, bahwa engkau adalah sekarang Tuhan saya, maka orang itu seharusnya menuntut diri untuk boleh melayani Tuhan yang sekarang. Maka setiap orang dimanapun memikirkan apa yang bisa saya kerjakan bagi kerajaannya Tuhan. Saudara, dalam bagian ini kita melihat bahwa Yerusalem itu bukan hanya secara fisik saja Yerusalem, tapi berbicara kerajaannya Tuhan. Kerajaannya Tuhan di sini, Tuhan memerintah di sini, Tuhan menyatakan kehendaknya di sini. Maka setiap orang-orang yang percaya, Bapak sekalian, pada masa ini kita boleh patut bertanya, Tuhan, apa yang Engkau berikan kepada saya? Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang Tuhan berikan kepada saya? Karena kalau saya dulunya milik diri saya sendiri, saya menikmati segalanya untuk saya. Saya melakukan segala sesuatu untuk saya. Saya melakukan segala sesuatu untuk boleh memberikan kesenangan bagi diri saya. Tetapi sekarang saya memiliki Tuhan yang saya mau melayani Tuhan ini. Apa yang Tuhan mau berikan kepada saya? Apa yang sudah Tuhan berikan? Dan saya harus lakukan apa dengan yang semua yang kau berikan ini? Maka saudara, kita melihat di dalam bagian ketiga ini adalah tidak ada satu orang pun di antara kita yang mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kita dan Tuhan kita yang tidak memberikan seluruh hidupnya untuk melayani Dia. Termasuk apa? Dalam gereja, termasuk dalam keluarga, termasuk dalam pekerjaan kita. Maka itu semua pelayanan bagi Tuhan kita. Pelayanan bagi Tuhan kita, Bapak sekalian. Itu bukan hanya sekadar saya menerima tugas dan mengerjakannya, atau saya bekerja dan sekadar menerima uang. Tapi saya mengerjakan semuanya itu untuk Tuhan saya. Saya sedang melayani Tuhan saya sekarang. Di dalam pekerjaan Tuhan yang lebih luas, di dalam kerajaan Tuhan, bukan hanya dibatasi di dalam gereja, tetapi kerajaan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan saudara dan saya. Maka di mana kita ditempatkan oleh Tuhan, kita boleh dipimpin oleh Tuhan untuk boleh mengerti bahwa saya sekarang sedang melayani Tuhan.
Bagian saya bukan hanya sekadar berada di dalam Yerusalem atau di luar Yerusalem. Karena dua-dua orang ini adalah sama-sama sedang melayani Tuhan. Mereka sama-sama baik di dalam Yerusalem, di luar Yerusalem, sama-sama sedang melayani Tuhan. Maka setiap saudara dan saya, dan kita boleh memikirkan, di mana bagian saya, apa yang harus saya kerjakan, di mana porsi saya di dalam kerajaannya Tuhan. Karena saya sedang mengerjakan bagian saya di dalam gambaran besar kerajaannya Tuhan. Maka mengingatkan kita apa yang dikatakan oleh Alkitab sekalian, bahwa kita boleh mengerjakan segala sesuatu seolah-olah kita sedang mengerjakannya untuk Tuhan. Jadi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya harusnya menjadi orang-orang yang bekerja benar-benar dengan sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh bertanggung jawab bukan kepada manusia. Tetapi saudara, dalam konsep pelayanan kita boleh memberikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang telah ditarik dari perbudakan, dari kematian dihidupkan. Dan sekarang memiliki Tuhan yang baru. Dan Tuhan ini menuntut saudara dan saya untuk memberikan seluruh hidup kita kepadanya. Saudara, saya tidak bisa membayangkan ya ketika orang-orang ini itu disuruh pindah ya. Bagaimana kalau kehidupan mereka sudah settle di luar sana. Dan kemudian mereka harus tinggal di dalam Yerusalem yang banyak yang tidak enak rasanya. Kota yang baru dimulai, pergumulan yang baru, semua serba baru. Itu bukan satu pergumulan yang gampang Bapak sekalian. Tetapi ketika Tuhan mengatakan, aku mau engkau di sana. Dan mereka menerima itu. Mereka menerima itu meskipun sakit rasanya. Mereka menerima itu dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya tidak tahu apa yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Atau barangkali saudara dan saya dipanggil kemana begitu. Yang jelas Bapak sekalian bahwa saudara dan saya dipanggil. Entah dipanggil di dalam kehidupan bergereja. Atau dalam kehidupan pekerjaan keluarga. Saudara dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan bahkan ketika itu sesuatu yang sakit rasanya. Ketika kita tahu bahwa saya sedang mengerjakan panggilan yang Tuhan berikan kepada saya. Sulit, pengen mundur saja. Tapi ingat satu hal. Tuhan yang memanggil saudara di sana dan menginginkan saudara dan saya boleh menyatakan mulia Tuhan di sana. Sehingga sebagaimana dalam pasal 12 Bapak sekalian, kita melihat dalam pasal 12 ketika mereka mendedikasikan akan tembok ini, mereka mendedikasikan kepada Tuhan dan mereka sungguh-sungguh memuji Tuhan. Semua orang memuji, semua orang bersungguh-sungguh, baik mereka yang tinggal di Yerusalem ataupun di luar Yerusalem. Dan dalam ayat ke-43 pasal 12 dikatakan, juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Kesukaan dari dalam Yerusalem itu terdengar sampai jauh. Saudara, ada beberapa tempat kita mendapati Yerusalem itu bergemuruh dalam sukacita mereka. Misalkan ketika mereka mau berperang melawan orang Filistin. Dan ketika tabut Allah itu diberikan di tengah-tengah mereka. Dan mereka bersukacita. Tetapi Tuhan tidak berserta dengan mereka. Dan Tuhan memberikan kekalahan. Dan dalam Ezra juga kita melihat bagaimana riuhnya sukacita mereka. Tetapi gagal di dalam membangun tembok. Tapi dalam bagian ini, ketika semua orang memuji Tuhan, menempatkan bagiannya masing-masing. Dan semua orang yang berkumpul di situ memuji Tuhan. Dan gemuruhnya itu terdengar sampai jauh. Apa yang mereka katakan kita tidak tahu Bapak sekalian. Saya bayangkan ini semacam stadium. Orang lagi nonton sepak bola. Orang di luar mendengarkan orang main sepak bola di dalam. Dan gol oleh salah satu pihak begitu ya. Dan bagaimana riuhnya stadion itu gak terhingga Bapak sekalian. Kita yang di luar itu mengerti bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di luar sana. Ada keriuhan yang terjadi di sana. Ada sukacita yang terjadi di sana. Karena ada gol. Maka orang-orang Israel Bapak sekalian, ketika mereka menempati bagian mereka masing-masing dengan taat kepada Tuhan, dengan bersungguh-sungguh melayani Tuhan, dengan bersungguh-sungguh memuji Tuhan dalam bagian mereka masing-masing, maka di luar itu melihat, mendengarkan dari jauh sukacita mereka, dan mereka mengatakan, ini umat Tuhan, ini umat Israel, mereka sedang memuji Allah mereka. Dan pertanyaannya bagi saudara dan saya, ketika saudara dipanggil melayani Tuhan di dalam kerajaannya Tuhan, di dalam bidang aspek kehidupan yang berbeda-beda, keriuhan apa yang akan didengarkan oleh orang-orang lain?
Itu pertanyaan serius bagi saudara dan saya. Apakah sukacita bahwa mereka melihat bahwa ini umat Tuhan yang sedang memuji Tuhan, yang sedang melayani Tuhan, atau satu kalimat yang amarah yang mengatakan begitukah kehidupan orang Kristen? Sebagaimana kita boleh menyanyi tadi bahwa satu lagu yang sangat indah ya. Nyatakan Yesus dalammu. Gimana nyatakan Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalam seluruh kehidupanmu sebagai kitab yang terbuka yang dibaca setiap orang. Maka ada satu keriuhan yang didengar, ada sukacita dari orang-orang yang melayani Tuhan. Dan itu bisa didengarkan oleh setiap orang, oleh orang-orang yang ada di luar sana. Maka saudara, panggilan kita untuk boleh melayani Tuhan bukan hanya panggilan di dalam gereja, panggilan di luar gereja, dan sama-sama semua melayani Tuhan. Bagian kita, porsi kita berbeda-beda secara kapasitas barangkali. Tetapi Tuhan memberikan panggilan itu kepada saudara dan saya. Boleh kita kerjakan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Membawa pujian bagi Tuhan. Membawa pujian bagi nama Tuhan. Saudara, 3 hal yang kita belajar hari ini berkenaan dengan pelayanan. Hal yang pertama tadi, dari mana asalnya dan apa yang mereka perjuangkan dan apa yang harus kita perjuangkan hari ini. Yang kedua berkenaan dengan setiap orang yang diselamatkan memiliki tempat di dalam pelayanan. Setiap orang yang diselamatkan memiliki tempat di dalam pelayanan karena menyatakan cinta kasih mereka kepada Tuhan. Yang ketiga adalah pelayanan adalah bagian dari respons akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagian terakhir saya menutup khotbah hari ini Bapak sekalian untuk boleh memberikan beberapa bagian, beberapa prinsip dalam pelayanan yang kita bisa lihat di dalam ayat-ayat ini. Misalkan kalau kita melihat di dalam pasal 12 ayat 30 Bapak sekalian, di sana dikatakan para imam dan orang-orang Levi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu, dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok-tembok. Kita melihat di sini mendapati bahwa sebelum mereka melayani Tuhan, sebelum mereka melayani baik di dalam Yerusalem ataupun di luar Yerusalem, dan mereka yang tinggal di Yerusalem atau yang tinggal di luar Yerusalem, para imam itu mentahirkan mereka, menyucikan mereka. Saudara, ini bukan dalam pengertian ya bahwa baru melayani Tuhan kalau sudah sempurna, baru melayani Tuhan kalau sudah tidak ada dosa sama sekali. Oh bukan Bapak sekalian, bukan. Karena dalam bagian ini ketika berbicara pentahiran Bapak sekalian, pentahiran itu berbicara berkenaan dengan bahwa saya tahu siapa Tuhan, Dia yang kudus, yang suci, dan saya tahu siapa diri saya yang terbatas dan yang berdosa. Jadi kesadaran ini membawa mereka untuk datang dengan satu sikap kerendahan hati kepada Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang berdosa, Bapak sekalian. Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang berdosa. Maka di dalam bagian ini mereka mentahirkan diri mereka. Mereka datang untuk boleh menyatakan satu pengakuan bahwa Engkau kudus, kami berdosa, dan kami membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kami membutuhkan pembaharuan dari Tuhan. Kami membutuhkan benar-benar belas kasihan Tuhan supaya kami boleh mengerjakan seluruh panggilan ini dengan baik di hadapan Tuhan. Jadi pentahiran dalam bagian ini bukannya sekedar mengejar sampai kudus, tetapi satu kesadaran bahwa aku orang berdosa. Aku tidak diterima kalau pelayanan saya sebagai orang berdosa. Oleh sebab itu kita tidak sampai kepada kesempurnaan. Karena nggak ada orang yang sampai kepada kesempurnaan. Maka setiap hari kita setiap hari merindukan penyertaan dan pembaruan dari Tuhan setiap hari. Penyertaan Roh Kudus setiap hari. Pembaruan dari Tuhan setiap hari. Karena kenapa? Karena Tuhan berkenan kepada umatnya yang kudus. Bahwa ketika saudara dan saya mengharapkan itu sehari demi sehari, mengharapkan perkenanan Tuhan, mengharapkan pembaharuan dari Tuhan, mengharapkan belas kasihan Tuhan, maka kita tidak bermain-main terhadap dosa. Orang yang melayani, mereka mengetahui bahwa Tuhan itu kudus. Saya tidak boleh bermain-main terhadap dosa. Maka kerinduan kita datang di hadapannya itu membawa kita untuk boleh melihat dan menyadari tidak boleh sembarang terhadap dosa. Karena Tuhan itu kudus. Dan saya benar-benar mengharapkan belas kasihan Tuhan setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun orang percaya yang menjalankan kehidupannya hari demi hari tanpa belas kasihan Tuhan. Tanpa mengharapkan belas kasihan dari Tuhan. Karena kenapa Bapak sekalian? Karena saudara kalau mengharapkan kekuatan diri kita sendiri, kita akan lemah, kita jatuh, dan kita bisa mundur barangkali. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa rahmat Tuhan setiap hari
kita menjadi orang-orang yang berpegang pada kekuatan kita, kita akan mundur pelan-pelan, Bapak sekalian. Tetapi saudara, hari ini kita melihat bahwa pelayanan ini, pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, kita benar-benar mengerjakan itu semua dengan pertolongan Tuhan setiap hari. Kerendahan hati datang di hadapan Tuhan setiap hari. Tuhan, biarlah hari ini saya mengerjakan bagian saya. Saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh saya kerjakan untuk kemuliaan Tuhanku saja. Spirit ini, Bapak sekalian, spirit ini perlu saudara dan saya miliki setiap hari. Benar-benar mengharapkan permohonan dari Tuhan dan belas kasihan dari Tuhan saja. Hal yang kedua, Bapak sekalian, dalam pelayanan. Hal yang pertama tadi saya mengatakan bahwa kita orang-orang berdosa yang benar-benar mengharapkan pengudusan, kesucian dari Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja senantiasa dalam kehidupan kita. Hal yang kedua adalah bahwa kadang pelayanan, Bapak sekalian, kadang pelayanan itu tidak dinotis oleh manusia. Sekali lagi, kadang pelayanan saudara dan saya kerjakan tidak dilihat. Barangkali tidak dilihat oleh saya, tidak dilihat oleh penatua, tidak dilihat oleh pengurus, tidak dilihat oleh banyak orang. Sebagaimana dalam ayat pasal 11 ayat 14 saya membacakan bagi kita. Dan saudara-saudara mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, 128 orang dengan Zabdiel bin Godalim sebagai pengawas mereka. Siapa mereka, Bapak sekalian? 128 orang, nama mereka tidak diketahui. Tetapi mereka adalah pahlawan-pahlawan gagah perkasa. Berarti mereka adalah orang-orang yang cukup penting. Mereka adalah orang-orang yang berdiri di depan ketika musuh datang. Mereka yang berdiri memegang pedang. Mereka yang berdiri membawa perisai untuk boleh mempertahankan Yerusalem. Tapi nama mereka tidak disebutkan. Di sini hanya dikatakan bahwa mereka berjumlah 128 orang. Kadang-kadang tidak diketahui, Bapak sekalian. Kadang-kadang tidak dikenali. Tetapi semua orang mengerjakan bagiannya. Sekali lagi sebagaimana tadi di dalam poin pertama saya mengatakan, kadang-kadang kita tidak diketahui, tapi tidak dilihat orang. Tapi semua orang mengerjakan bagiannya. Dan saya percaya pekerjaan apapun yang dikerjakan untuk kemuliaan Tuhan akan membawa dampak yang baik. Akan membawa satu keadaan yang baik. Baik bagi gereja, bagi keluarga, ataupun bagi tempat pekerjaan di luar sana. Kalau semuanya dikerjakan untuk sebuah pelayanan kepada Tuhan, maka akan membawa kebaikan dimanapun itu dan akan membawa satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya dalam pergumulan kita. Hari-hari saya kira tidak gampang untuk boleh memikirkan satu kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita harus lihat dalam kacamata melayani. Melayani siapa? Melayani Sang Raja kita, yang telah membebaskan kita, yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan kita boleh hidup pada saat ini, dimanapun konteks kehidupan kita. Dan kita boleh sama-sama mengatakan, aku sedang melayani Tuhan saya sedang melayani Raja saya, dan saya akan benar-benar mempersembahkan dengan sungguh-sungguh, seutuhnya hanya kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, karena dalam anugerah-Mu Engkau yang memimpin kami hari ini boleh membaca firman-Mu. Satu bagian yang kami boleh renungkan, bagaimana kerelaan hati dari umat-Mu ketika Tuhan memanggil mereka untuk melayani Engkau ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang boleh menolong kami menjadi umat Tuhan, gereja Tuhan, yang dengan rendah hati, dengan rela hati melayani Engkau ya Tuhan. Ada terlalu banyak pekerjaan Tuhan, baik dalam gereja ini atau di luar sana, yang semuanya kami harus pikirkan sebagai sebuah pelayanan. Tuhan tolong kami, biarlah apa yang kami boleh renungkan hari ini benar-benar menggugah hati kami sekali lagi ya Tuhan, untuk boleh memikirkan hidup kami, baik hidup kami sebagai orang-orang yang bekerja di luar sana, ataupun kami sebagai jemaat Tuhan dalam gereja ini. Biarlah kami boleh memikirkan apa yang harus kami kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami jikalau kami kadang mengabaikan. Ampunilah kami jikalau kadang kami merasa itu bagian orang lain dan bukan bagian kami. Tapi kiranya hari ini ketika Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu, akhirnya Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami ya Tuhan, untuk boleh senantiasa melihat hidup ini sebagai milik Tuhan, kepunyaan Tuhan yang kami harus persembahkan kembali kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah kami, kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin kehidupan kami, boleh terus senantiasa mengingatkan kami,
Dan kami boleh melihat ya Tuhan, satu gereja Tuhan, komunitas umat Tuhan, jemaat Tuhan, yang hidup melayani Tuhan, yang hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dan kiranya kehidupan kami ya Tuhan, benar-benar menjadi sarana untuk boleh meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Dengarlah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.